Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Fadana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang sebuah buku. Buku yang akan saya bahas kali ini judulnya agak menarik dan bikin orang kalau melihat judulnya ini langsung noleh gitu ya. Karena judulnya ini bahkan mungkin sebagian orang bilang bahwa ini judulnya kontroversial gitu ya. Memang kalau kita lihat buku ini judulnya itu membuat kita langsung noleh dan penasaran seperti apa isinya gitu ya. Judulnya adalah berjudul Happier Than God atau bagaimana kita bisa lebih bahagia daripada Tuhan. Waduh, ini judulnya menarik sekali dan mungkin bikin kita berpikiran apakah Tuhan tidak bahagia gitu ya atau bagaimana Tuhan bisa didefinisikan dengan sebuah kebahagiaan gitu. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, sebenarnya buku ini hanya judulnya aja yang agak-agak ngeri gitu ya atau bikin kita tertarik, memang didesain seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita ulik-ulik di bagian dalamnya judulnya, buku ini sebenarnya membahas tentang bagaimana kita mengubah kehidupan kita yang biasa menjadi kehidupan yang luar biasa. Nah, untuk itu nggak usah lama-lama, yuk kita bahas bukunya. Tapi kita mulai dari siapa sih yang nulis buku yang menarik ini gitu ya. Penulisnya bernama Neil Donald Walsh, ya lahir di tanggal 10 September 1943. Dia adalah seorang penulis di Amerika dan terutama seri Conversation with God gitu ya. Tapi selain itu dia juga merupakan aktor, penulis skenario dan juga pembicara yang cukup sering untuk dipanggil ke lembaga-lembaga, ke perusahaan untuk berbagi kaitannya dengan gagasan ataupun idenya. Tapi sebelum akhirnya dia menulis buku-buku gitu ya, Walsh juga bekerja dalam berbagai bidang dan berbagai level, salah satunya misalkan sebagai direktur program di sebuah stasiun radio, editor pengelola surat kabar, dan dalam hal pemasaran dan juga hubungan masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari background si Donald Walsh ini, wajar memang kalau bukunya itu judulnya tadi dibikin agar orang noleh karena memang beliau merupakan salah satu orang yang aktif di bidang pemasaran. Maka dia tahu caranya bagaimana biar bisa membuat customer atau calon pelanggan itu menoleh dan tertarik terhadap buku yang dia tulis. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah mulai penasaran dan kepo-kepo nih, sebenarnya buku ini tuh tentang apa ya gitu. Kalau kita mulai dari pembahasan-pembahasan dalam buku ini sebenarnya memang berkisah tentang kehidupan yang kita sadar atau nggak sadar itu ternyata memang dirancang untuk membuat kita bahagia. Dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sadar atau tidak, ternyata kalau ditelusuri tuh ada mekanisme-mekanisme dalam kehidupan gitu ya yang sebenarnya membuat kita berbahagia atau juga bisa tidak gitu. Apa yang membedakan kapan kita bisa bahagia dengan mekanisme itu dan kapan kita bisa tidak bahagia dengan mekanisme itu? Nah, itulah yang dibahas di dalam buku ini. Karena memang di buku ini juga dijelaskan bahwa mekanisme untuk membuat kita bahagia itu selalu ada dalam kehidupan. Permasalahannya adalah apakah kita menyadarinya atau tidak. Nah, salah satu dari buku ini tujuannya adalah untuk membuat kita menyadari mekanisme-mekanisme itu sehingga kita sadar bahwa ya sebenarnya kita hidup itu untuk bahagia. Buku ini juga banyak di bagian pertengahan sampai akhir itu membahas tentang cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi ketika teman-teman mungkin saat ini sedang tidak bahagia, buku ini nanti mungkin bisa menambah insight gitu ya. Gimana caranya biar kehidupan saat ini bisa membuat saya lebih bahagia. Bagaimana caranya biar dalam saya menjalani aktivitas keseharian ini, saya bisa makin bahagia dan juga makin bahagia. Di dalamnya tersebut, di buku ini akan dibahas secara spesifik gitu ya. Langkah-langkah apa sih yang pembacanya bisa ambil untuk mewujudkan kebahagiaan dalam dirinya maupun dalam kesehariannya. Itu sebabnya buku ini nanti juga digambarkan bahwa ini itu adalah buku yang membawa kita jadi lebih baik. Yang awalnya kita nggak bahagia jadi bahagia, yang awalnya kita sedih jadi seneng, yang awalnya kita tertekan, kita menjadi bersemangat. Kalau gambaran isi bukunya sendiri sebenarnya terdiri dari 28 bab. Jadi nanti bukunya sebenarnya ada beberapa bab, tapi tiap babnya itu nggak panjang-panjang gitu ya. Makanya sampai di 28 bab yang sebenarnya kesimpulannya adalah memberikan gambaran kepada pembaca bahwa ya kebahagiaan itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Nah, tugas kita adalah mengungkit dan mengeluarkannya di dalam kehidupan kita. Beberapa bab yang menurut saya menarik di buku ini ada 3 gitu. Yang pertama ada tentang prinsip utama kehidupan. Wah, ternyata dalam kehidupan itu ada prinsip-prinsip utamanya yang harus kita pegang teguh biar kita bisa bahagia. Yang kedua adalah tentang pilihan sadar dan juga tidak sadar. Dan yang ketiga adalah langkah untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia daripada Tuhan. Waduh, menarik sekali. Yuk, sekarang kita bahas dulu yang pertama tentang prinsip utama kehidupan. Di bagian ini akan dibahas 5 prinsip kehidupan gitu ya, yang utama yang sehingga akhirnya kalau kita menyadari 5 prinsip ini kita akan bisa hidup dengan penuh kebahagiaan. 5 prinsip itu menurut Walsh itu yang pertama adalah energi ketertarikan.
Jadi pernah nggak sih teman-teman itu merasa tertarik terhadap sesuatu? Nah ternyata energi ketertarikan ini memberi kita kekuatan. Karena kita tertarik terhadap sesuatu, maka kita mau mengeluarkan usaha, mau mengeluarkan tenaga, mau mengeluarkan effort untuk mengejar sesuatu. Ternyata itu memberi kita kekuatan. Maka biasakan untuk kita tertarik pada banyak hal sehingga akhirnya kekuatan kita pun akan makin meningkat. Yang kedua adalah energi kebaikan. Ternyata dalam kehidupan juga ada yang namanya energi kebaikan yang memberi kepada kita peluang untuk bisa jadi lebih baik, peluang untuk kita bisa berbagi kehidupan dan akhirnya peluang untuk merubah kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah tentang karunia kebijaksanaan. Jadi di sini ada kaitannya dengan karunia kebijaksanaan yang memberikan kita pemahaman. Karena kita memiliki karunia kebijaksanaan, maka kita bisa memaknai sesuatu, maka kita bisa memahami sesuatu. Bahkan dalam kondisi yang sedih, yang buruk pun akhirnya kita akan memiliki pemahaman terhadap kehidupan secara lebih utuh. Bahwa kehidupan itu emang ada naik turunnya, ada baik dan juga ada buruknya. Yang keempat, prinsip utama kehidupan adalah tentang sukacita kekaguman. Nah, ini jadi ketika kita merasa kita kagum terhadap sesuatu, itu merupakan prinsip utama kehidupan. Karena kekaguman itu yang akan memberikan kita imajinasi. Karena kita kagum terhadap sesuatu, maka bisa jadi kita akan membayangkan gimana sih caranya biar bisa seperti itu. Gimana caranya biar kita bisa menciptakan seperti, atau kita bisa menjadi seperti yang kita kagumi tersebut. Dan yang kelima, masih di prinsip utama kehidupan tentang keberadaan siklus. Jadi berbicara tentang siklus-siklus yang ada dalam kehidupan yang ternyata siklus-siklus ini memberikan ruang kepada manusia untuk mampu memilih respon. Jadi bukan berarti kita itu ya udah pasrah dengan respon, pasrah terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, tapi bagaimana biar kita itu bisa memilih respon yang tepat. Bagaimana bahwa setiap ada kondisi negatif atau kondisi positif tergantung dari respon kita terhadap menjalani kehidupan tersebut. Apakah kita merespon kondisi negatif tadi dengan hal positif sehingga akhirnya positif, atau kita justru meresponnya dengan hal negatif yang pada akhirnya akan merugikan diri kita. Di bagian kedua akan dibahas juga yang gak kalah menariknya tentang pilihan sadar dan pilihan tak sadar. Di bagian ini dibahas tentang sebenarnya tanpa kita sadari ketika kita beraktivitas ada sistem kehidupan yang sebenarnya terus bekerja setiap hari, setiap detik, setiap menit walaupun kita nggak sadar. Contohnya, ketika kita meminta sesuatu gitu ya, dan kemudian beberapa saat kemudian terkabul, maka sebenarnya ada mekanisme yang bekerja di sini. Hal yang terkabul tadi bukan kebetulan bukan, tapi dia merupakan hasil dari sesuatu. Dia merupakan dampak dari sesuatu. Nah, ini yang dibahas dalam buku ini juga kaitannya dengan ya ada sistem yang mengatur kehidupan ini sebenarnya. Nah, kita kadang merasa bahwa kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang kita rasakan itu adalah kebetulan gitu ya. Sehingga akhirnya bisa terkabul. Padahal sebenarnya itu bukan kebetulan. Kehidupan selalu memberikan kita kesempatan untuk kita merespon apa yang kita inginkan. Melainkan karena pilihan kita sendiri. Contoh misalkan, ketika kita merasakan meminta sesuatu, dan akhirnya kita terpikir untuk melakukan sesuatu, bukan? Nah, ketika kita melakukan sesuatu, ini menggerakkan lingkungan kita untuk akhirnya hasilnya bisa kita dapatkan. Itu kenapa sebenarnya di sini dibahas tentang pilihan sadar dan juga pilihan tak sadar. Ya memang kita memilih dan kemudian kita memilih untuk memberikan respon. Kita mau bergerak atau kita nggak bergerak. Dan kemudian sistem dalam kehidupan yang diciptakan tuh oleh Tuhan tuh akan merespon. Contoh misalkan, jika kita memfokuskan pikiran kita untuk mendapatkan penghasilan dengan nominal A, namun dengan berjalannya waktu misalkan keinginan kita berubah, kita merasa bahwa ya kayaknya saya nggak pantas didapat gaji dengan nominal A. Maka bisa jadi sudah nggak mungkin lagi tuh kita dapat penghasilan sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Kenapa? Karena otomatis pikiran kita sudah memprogram agar kita ya memilih ide yang kedua tadi. Maka yang kita fokuskan adalah ya udah pembenaran bahwa memang kita nggak bisa mencapainya. Padahal kalau kita benar-benar fokus pada kita bisa mencapainya, maka effort yang kita keluarkan pun akan menyesuaikan. Dan ini yang membuat akhirnya hasilnya bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena sistemnya memang seperti itu, ada yang ngatur. Ketika kita mengeluarkan effort, ketika kita mengeluarkan usaha, ya otomatis akan ada sistem di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan itu untuk membalas apa yang kita lakukan. Maka kebahagiaan pun sama. Ketika kita sudah memfokuskan pikiran kita bahwa kita mau bahagia dan kita mengeluarkan tindakan kita untuk hal-hal yang membuat kita bahagia, kita memfokuskan energi kita pada hal yang membuat kita bahagia, maka otomatis lingkungan akan merespon. Sistem dalam kehidupan akan merespon dan otomatis biasanya sekitar kita pun akan dipengaruhi dengan karunia ataupun suasana kebahagiaan. Dan di bagian ketiga akan dibahas ini yang
juga nggak kalah penting. Ini ada langkah-langkah. Di sini dibahas tentang langkah untuk menjadi pribadi yang lebih bahagia gitu. Di bagian ini nanti memang akan dibahas langkah-langkahnya gimana untuk jadi lebih bahagia. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan agar kita itu bisa bahagia dan kita menyadari bahwa dalam kehidupan itu memang seharusnya kita bahagia. Karena kehidupan itu sudah menyimpan potensi untuk kita itu bahagia. Contohnya misalkan, untuk bisa langkah-langkah biar kita bisa lebih bahagia adalah menetapkan bahwa kita bukanlah kisah kita gitu. Misalkan pun kondisi kisah kita saat ini itu negatif gitu atau buruk, bukan berarti kita buruk. Tapi bisa jadi ya itu kisah kita aja yang buruk, tapi kita bisa jadi lebih baik daripada kisah kita. Seperti apa caranya kita merespon? Maka kemudian bagaimana kita memahami bahwa hidup itu, kisah kita itu bukan kita, itu membuat kita akhirnya menyadari bahwa apapun kondisi kita, apapun kisah kita, maka itu semua tergantung pada respon yang kita berikan. Nah, selain itu yang kedua juga adalah buatlah prioritas untuk bahagia. Jadi ternyata bahagia itu harus diprioritaskan. Bahagia itu harus kita lakukan. Bahagia itu harus kita utamakan. Kalau kita mengambil prioritas untuk bisa bahagia, maka otomatis hal-hal yang kita pikirkan, hal yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang membuat kita bahagia akhirnya. Nah, yang ketiga juga nggak kalah pentingnya di sini adalah menghentikan drama yang ada. Jadi hidup itu nggak usah drama. Ketika ada masalah yang nggak usah dilebay-lebaykan, itu masalah yang berat. Enggak. Masalah itu cuma part dari kebahagiaan. Masalah itu cuma part dari kehidupan. Maka ya nggak usah membuat kemudian atau merasa bahwa ya itu adalah masalah yang berat, itu masalah yang menyakitkan karena itu adalah drama. Maka yuk kita stop drama yang ada biar kita bisa lebih bahagia dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir nggak kalah pentingnya di buku di bagian ini tentang memahami sebuah kesedihan, bahwa ternyata kesedihan itu juga membantu kita untuk memahami kebahagiaan kita itu seperti apa sih. Karena kita tahu rasanya kita sedih, maka kita tahu gimana sih rasanya enaknya kebahagiaan itu. Maka ketika teman-teman merasakan kesedihan, ya nggak apa-apa, jalani aja prosesnya dan pahami bahwa kesedihan ini cuma sementara sebelum kebahagiaan yang sesungguhnya akan hadir dalam keseharian kita. Kesimpulannya, secara umum buku ini pas bagi dibaca oleh rekan-rekan yang ingin mendapatkan makna tambahan tentang apa sih bahagia. Mungkin teman-teman di sini masih bingung apa sih arti bahagia gitu ya, dan gimana caranya bahagia dan terutama berbahagia di tengah masalah yang ada ya. Buku ini pas juga. Tapi buku ini juga pas dibaca bagi rekan-rekan yang sudah bahagia sih, cuman pingin dapat insight. Gimana sih agar nanti di masa depan apapun keadaannya kita bisa lebih bahagia. Nah, ini juga bisa menjadi literatur yang perlu teman-teman baca. Oke teman-teman, moga-moga bermanfaat dari review kali ini dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.